Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sugiarti dari Universitas Pamulang dengan Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas beberapa video penjelasan mengenai yang pertama ada tools yang terdapat di Microsoft Word dan Excel. Lalu yang kedua penjelasan mengenai cara untuk melakukan mail merge di Microsoft Word dengan Excel. Dan yang terakhir yaitu cara menggunakan fungsi lookup di Microsoft Excel dengan mudah. Baik, yang pertama-tama kita masuk di soal pertama yaitu tools yang terdapat pada Microsoft Word dan Excel. Oke, yang teman-teman lihat ini ada home yaitu berisi tools dasar pengeditan teks seperti font yang mengatur jenis huruf, ukuran, warna, dan efek seperti bold, italic, dan underline. Yang kedua ada paragraf yaitu mengatur alignment, spasi, bullet, dan numbering. Lalu ada style yaitu memilih style teks yang siap pakai seperti heading dan title. Lalu yang kedua ada insert. Oke, insert ini menyisipkan elemen tambahan seperti tabel yaitu membuat tabel dan pictures yaitu menyisipkan gambar dari komputer. Lalu ada shapes yaitu menambahkan bentuk seperti lingkaran, kotak, dan panah. Lalu ada cards yaitu membuat grafik untuk data. Lalu ada header dan footer yaitu menambahkan teks atau nomor halaman di bagian atas atau bawah halaman. Lalu ketiga ada desain yaitu mengatur tampilan halaman seperti tema, warna, dan border. Yang keempat ada layout yaitu mengatur pengaturan halaman seperti margin, orientasi yaitu potret atau landscape, ukuran kertas, dan kolom. Yang kelima ada reference yaitu menambahkan elemen seperti footnote, citasi, daftar isi, dan daftar pustaka. Yang keenam ada review yaitu berisi tools untuk mengoreksi dan memeriksa teks seperti spelling dan grammar yaitu memeriksa tata bahasa. Lalu thesaurus yaitu menyediakan sinonim kata. Lalu ada comments menambahkan komentar dalam dokumen. Lalu ada track change yaitu melacak perubahan yang dibuat. Lalu yang ketujuh ada view yaitu mengatur tampilan dokumen seperti tampilan read mode, print layout, dan mengaktifkan atau menonaktifkan ruler. Baik, kalau ini adalah Excel ya. Di yang pertama ada home juga, dia menyediakan tools dasar seperti font dan alignment, mengatur teks dan angka dalam sel yaitu bold, italic, center, dan lain-lain. Lalu number format yaitu mengatur format angka umumnya yaitu umum, mata uang, dan tanggal. Lalu ada cell yaitu mengatur baris dan kolom seperti insert, delete, atau format. Lalu ada editing berisi tool seperti sort and filter dan find and select. Lalu di insert ini ada menyisipkan elemen tambahan seperti table yaitu membuat tabel otomatis dari data yang dipilih. Lalu illustration yaitu menyisipkan gambar, shape, dan icon. Lalu ada cards yaitu membuat berbagai tipe grafik yaitu bar, pie, dan line. Lalu ada sparkline yaitu grafik kecil di dalam sel. Yang ketiga ada page layout yaitu mengatur tampilan halaman seperti tema, warna, margin, dan orientasi. Lalu yang keempat ada formulas yaitu menyediakan tools untuk membuat dan mengelola formula seperti function library yaitu berbagai fungsi seperti sum, average, dan VLOOKUP.
Lalu ada formula auditing, yaitu melacak dan memverifikasi formula. Lalu ada calculation option, yaitu mengatur cara Excel menghitung, yaitu otomatis atau manual. Yang kelima ada data, yaitu menangani data dengan get dan transform, yaitu mengimport data dari sumber eksternal. Sort dan filters, mengurutkan dan menyaring data. Lalu ada data tools, yaitu berisi fitur seperti remove duplicate, data validation. Lalu ada what if analysis, yaitu untuk memperhitungkan skenario dengan goal, shake, dan skenario manager. Lalu yang keenam ada review, yaitu mengelola komentar, melindungi sheet atau workbook, dan memeriksa ejaan. Yang terakhir ada view, yaitu mengatur tampilan workbook seperti menampilkan grid line, formula bar, dan zoom. Oke, soal yang kedua yaitu langkah-langkah untuk melakukan mail merge di Microsoft Word dengan Excel. Yang pertama, persiapkan data di Excel. Lalu buat spreadsheet dengan kolom untuk setiap bagian informasi yang ingin digabungkan, misalkan nama, alamat, dan lain-lain. Lalu pastikan baris pertama diisi dengan judul kolom dan baris-baris berikutnya diisi dengan data yang sesuai. Lalu buka Microsoft Word dan buka dokumen baru atau gunakan template. Pilih tab mailing atau surat dan klik start mail merge, yaitu memulai surat massal, dan pilih jenis dokumen seperti letters atau email message, lalu hubungkan dengan Excel. Lalu klik select recipient dan pilih penerima, dan pilih use an existing list. Cari file Excel Anda, lalu pilih lempar kerja yang berisi data Anda. Sisipkan kolom mail merge-nya. Lalu gunakan insert merge file untuk memasukkan informasi seperti nama atau alamat di tempat yang sesuai dalam dokumen. Lalu petinjau dan selesai. Klik preview result untuk melihat hasil mail merge sebelum menyelesaikannya, dan klik finish dan merge untuk menyelesaikan dan mencetak atau mengirim email. Baik, soal ketiga kita akan belajar cara menggunakan fungsi lookup di Microsoft Excel dengan mudah. Fungsi ini sangat berguna untuk mencari nilai tertentu dalam satu kolom atau baris dan mengambil nilai sesuai dari kolom atau baris lainnya. Oke, langkah pertama yaitu pengenalan fungsi. Fungsi lookup memiliki 3 bagian, yaitu lookup value atau nilai yang diingin cari, lalu lookup vector atau tentang data tempat mencari nilai tersebut, dan result vector, yaitu tempat mengambil hasil. Langkah kedua yaitu misalnya kita punya kolom ID produk dan kolom harga. Kita ingin mencari harga produk dengan ID tertentu, misalnya 102. Caranya kita klik lookup dalam kurung 102, A2 titik 2 A4, B2 titik 2 B4 tutup kurung. Lookup akan mencari nilai 102 di kolom ID produk dan mengambil harga yang sesuai, yaitu 2.500. Jadi itu cara mudah untuk menggunakan fungsi lookup di Excel. Sekian dari penjelasan saya, Sugiyarti. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan sampai jumpa.